Shalom, selamat sore. Ya. Pak Victor ada tugas di kota lain, jadi malam hari ini kita akan belajar tentang anugerah. Ya, judulnya Amazing Grace, saudara ya. Mau kasih judul apa saya juga tadinya juga ngerti, tapi Tuhan tiba-tiba kasih ada anugerah. Sebenarnya anugerah itu apa? Banyak orang yang salah mengerti dengan namanya anugerah. Kita baca dulu di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Bisa buka di handphone atau buku Alkitab. Pak Hasto kapan itu ngomong kalau bisa ke gereja itu jangan bawa handphone, bawa Alkitab yang buku. Saudara saya itu di rumah Alkitab saya ukuran yang mimbar tuh saudara, yang setengah meter kan. Saya ketawa, saya mau ya sudah mulai minggu depan saya bawa Alkitab saya gitu ya, terus saya jalan kemana-mana gitu supaya orang lihat saya bawa Alkitab saudara. Tidak lah, matanya sudah plus jadi susah kalau Alkitab kecil, jadi mesti beli Alkitab yang mimbar tuh saudara ya, yang besar itu. Jadi kalau harus bawa itu, saya bawa itu nanti saudara. Saya buka di sini semua mungkin bingung apa itu ya. Ya 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini sudah sering kita baca, dikatakan cukup kasih karuniaku. Bahasa Inggrisnya dikatakan my grace is sufficient for thee. Anugerah Tuhan itu cukup. Sebenarnya semua kita ini butuh yang namanya anugerah, tapi banyak orang salah mengerti dengan anugerah. Ya, Paulus ini ngalami anugerah Tuhan. Kalau saudara tahu, dia adalah orang Farisi yang mazhab paling keras. Mazhab itu tingkatan gitu yang paling keras ya. Sebagai seorang Farisi, dia bangga banget waktu itu bisa membunuh pengikut Kristus. Bahkan dia kejar mereka dari rumah ke rumah. Dan waktu Stefanus dilempari batu, pakaian-pakaian yang melempar itu di kakinya, dan dia setuju waktu mereka membunuh Stefanus sebagai martir. Dan dia dengan kuasa penuh dari imam-imam bawa surat untuk ke Damaskus, ke Damsik, untuk membunuh orang Kristen di sana. Tapi di tengah jalan dia ketemu yang namanya anugerah. Ada terang yang sangat bersinar, dan dia jatuh dari kuda atau dari apa tunggangannya dia, dan dia di tanah. Dan suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah saat pertama kali Paulus ketemu yang namanya anugerah. Apakah anugerah itu harus berupa sesuatu yang nice, sesuatu yang baik, sesuatu yang nyaman? Hari itu Paulus harus mengalami konsekuensi. Dia buta matanya dan dia ditampung oleh Ananias, didoakan, dan Tuhan berkata, doakan orang ini. Karena dia harus tahu betapa banyaknya penderitaan yang harus dialami sebagai pengikut Kristus. Apakah anugerah itu sesuatu yang murah? Tidak. Apakah anugerah itu sesuatu yang nyaman? Ternyata tidak. Hari ini kita tahu Paulus orang yang besar. Dia salah satu dari rasul, bahkan dikatakan waktu 12 rasul, satu gugur, yaitu Yudas Iskariot. Ada Yudas yang lain, tapi Yudas Iskariot itu hilang jabatannya. Dengan firman Tuhan berkata harus ada orang lain menggantikan, mereka mengundi, dan Matias yang terpilih. Tapi Matias nggak pernah ditulis lagi namanya saudara. Tapi banyak hamba Tuhan, banyak penafsir Alkitab berkata bahwa sesungguhnya rasul yang ke-12 itu adalah Paulus. 3/4 dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Dia benar-benar rasul besar. Tapi dia berkata di atas tadi, kalau kita baca sebelumnya saudara ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Jangan dikira kalau kita hidup dalam anugerah itu semua baik, semua nice saudara. Paulus ngalami 3 kali aku berseru, Tuhan singkirkan apapun ini.
Sampai hari ini tidak ada ahli Alkitab yang ngerti apa ini duri dalam daging, dalam diri Paulus dikatakan itu seorang utusan. Apakah itu manusia, ataukah itu penentangan dari sektor tertentu, atau orang Yahudi, atau apa tidak tahu. Ada yang berkata bahwa Paulus itu bermasalah dengan kesehatannya sehingga mungkin matanya kabur. Di surat Galatia berkata betapa besarnya tulisan tanganku. Dia harus nulis dengan huruf kapital yang sangat besar karena matanya mungkin terganggu. Apakah itu yang dimaksudkan duri dalam daging? Atau ada seorang hamba Tuhan yang ngomong mungkin pernikahannya bermasalah. Orang Farisi itu harus menikah. Dalam aturan Yahudi, orang masuk di dalam kelompok Farisi itu dia menikah. Tapi kita tidak pernah dengar kisah tentang istrinya maupun anaknya Paulus. Mungkin istrinya meninggal, mungkin pernikahannya bermasalah, kita nggak pernah ngerti. Tidak ada yang pernah ngerti, kan Alkitab juga mencatat. Tapi itu tafsiran-tafsiran, tidak ada yang tahu. Tapi Paulus berkata, Tuhan berkata cukup kasih karuniaku. Hari ini kita semua butuh anugerah saudara. Saudara full timer maupun saudara bisnismen atau saudara pekerjaan mungkin masih sekolah dan segala macam. Semua kita butuh yang namanya anugerah. Apa sih anugerah itu? Saya minta gambarnya, gambar surga saudara. Sebenarnya anugerah itu adalah sebuah sarana, sebuah fasilitas yang Tuhan beri. Anugerah itu adalah main entrance saudara, pintu masuk untuk masuk dalam kerajaan surga. Anugerah itu bukan akhir, anugerah itu bukan tujuan. Anugerah itu hanya sarana supaya kita bisa masuk kepada yang lebih besar dan lebih mulia dari apa yang kita bisa capai. Seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan tuh beri mimpi, kita pasti mimpi yang besar. Saudara tahu gak sih tujuan hidup saudara? Hari ini kalau saudara tanya, sebenarnya tujuan hidup kita itu apa? Apakah saudara berkata, oh aku mau jadi orang kaya, oh aku mau jadi orang sukses. Semua pasti mau itu. Ataukah ada destiny yang lain yang Tuhan tetapkan di hidup kita? Mungkin saudara pengen jadi berkat buat bangsa-bangsa, ada yang pengen mungkin jadi suku-suku terasing di lawat Tuhan. Mungkin banyak hal, banyak. Tapi yang pasti satu ciri dari mimpi, keinginan, destiny yang dari Tuhan itu adalah itu beyond our ability. Lebih dari yang kita bisa capai saudara. Saudara gak mungkin punya cita-cita, oh aku kepengen destiny hidupku itu adalah bernafas. Ya saudara udah bernafas kan. Jadi kalau ada mimpi yang terlalu melebihi kemampuan kita, itulah mimpi-mimpi Tuhan beri. Yusuf diberi mimpi besar saudara. Dia harus melewati banyak perkara, tapi anugerah Tuhan, sarana anugerah itu membawa Yusuf sampai ke destiny-nya. Saudara misalkan pergi ke, saya dengar dari seorang hamba Tuhan, di Jakarta tuh macetnya parah saudara. Ya hari ini Pak Victor ke Pati, saya berdoa cepat karena saudara tahu kan Demak itu lagi perbaikan jalan. Teman saya kerja di Demak katanya Semarang Demak 4 jam. Ada kemarin yang dari Pati 6 jam katanya nggak ngerti, jadi ini harus cepat berangkat supaya jangan terlambat. Saudara coba misalkan saudara itu sedang macet, ya, sedang dalam kemacetan saudara. Tiba-tiba mobil di depan saudara itu kasih rating TikTok kiri, TikTok ke kiri saudara. Oh orang itu sudah sampai di rumahnya, enak ya. Apakah saudara juga ikutan rating ke kiri saudara? Misalkan rumah saudara itu di kayak saya sini ya, daerah Marina. Itu macetnya mungkin di Pemuda saudara. Ada orang TikTok ke kiri, mungkin masuk di daerah Karangayu situ. Enak ya, enggak usah macet gitu. Apakah saudara ikut belok? Enggak kan? Kalau itu terus lagi di perumahan, bukan perumahan kita di Tanah Mas gitu, orang belok, wah enak enggak ngelewati macet ya mungkin. Apakah kita ikut belok saudara? Tidak, karena tujuan kita bukan situ. Tujuan kita adalah kita tahu tujuan kita. Sekalipun harus melewati macet, sekalipun harus melewati Tuhan stuck itu ya berhenti, kita enggak akan belok buat apa? Karena bukan tujuan kita sama. Hari tujuan hidup kita itu apa saudara? Kalau saudara tahu tujuan kita adalah kita akan sampai di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yang kiri kanan mungkin bisa belok kiri, belok kanan. Tapi kalau saudara tahu tujuan hidup saudara, saudara tidak akan ikutan belok saudara. Saudara harus berkata iya atas apa yang Tuhan tetapkan. Amin. Anugerah itu adalah sebuah sarana untuk kita mencapai destiny kita. Tujuan hidup kita ini apa? Kita hidup di dunia, ya. Tapi kita butuh yang namanya anugerah. Dalam semua kehidupan kita butuh yang namanya anugerah. Kita hidup ini saudara gak bisa milih seringkali. Saudara tinggal di kota mana, saudara dilahirkan dari keluarga apa. Tidak ada pilihan seringkali. Tapi anugerah itu, ya,
akan membawa kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Kita masih ingat Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Dia, imago Dei. Itu adalah image-nya Tuhan. Nah, anugerah itu digambarkan seperti kalau saudara itu kayu, Tuhan akan bentuk hidup kita. Ada peralatan-peralatan yang Tuhan pakai, mungkin seperti palu, mungkin seperti linggis kecil gitu untuk nata hidup kita. Untuk kita ini digosok mungkin seperti berlian supaya keluar. Itu semua anugerah saudara. Enggak usah peduli dengan toolnya, dengan alatnya. Entah itu martir, seperti tadi Paulus harus ngadepi namanya anugerah. Dia harus dihantam Tuhan dengan keras. Kita enggak usah peduli dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi saudara mesti percaya dengan tangan Tuhan yang mengerjakan hidup kita. Itulah anugerah. Anugerah juga adalah kita ini dilepaskan dari hukuman yang seharusnya kita ini dihukum saudara, tapi kita dilepaskan dari hukuman. Berapa banyak dari kita yang hari ini ketakutan menghadapi pengadilan. Kita ini mau Rosasanah saudara ya. 25 September sempat lihat di Google sebentar sebelum saya naik. 5783 kita masuk yang namanya Rosasanah. Itu apa sih Rosasanah? Tahun barunya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tahun baru itu menurut penanggalan yang sudah diganti Tuhan itu jatuhnya bulan ke-7. Mereka percaya itu bulan pertama. Tapi kita orang Kristen berdasarkan Alkitab itu bulan ke-7. Konon katanya nanti kalau Tuhan datang tuh pas di peniupan seruna itu, peniupan sangkakala bisa jadi mungkin di Rosasanah. Tapi di Rosasanah itu tiap tahun orang Yahudi itu rapotan saudara. Saudara tahu rapot, terima rapot? Terima rapot ya. Setelah setahun sekolah kenaikan kelas gitu. Nah, setiap tahun itu orang Yahudi masuk yang namanya pengadilan. Mereka percaya begitu bahwa mereka itu akan diadili. Sepanjang tahun ini apa yang sudah kita lakukan, sepanjang tahun ini apa yang sudah kita kerjakan, itu akan ditimbang di tahun baru itu. Makanya nanti 10 hari setelah dari Rosasanah ada yang namanya Yom Kippur. Itu hari raya pendamaian, semua disucikan, semua dikuduskan. Tapi pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus mati waktu Tuhan Yesus disalib tidak di Yom Kippur, tapi itu adalah di Paskah saudara ya, di bulan 1 tanggal 14, bulan 1 bukan bulan 7. Itu biarkan Tuhan nanti yang menjelaskan, saya enggak ngerti. Tapi masuk dalam sebuah penghakiman, sebuah pengadilan, kalau kita ini ditimbang dosa kita saudara, apakah kita ini akan bisa melewati yang namanya pengadilan? Saya baca sedikit di grup ya, ada yang upload Pak Hengki ngajar di SPR katanya kita tuh bisa sempurna katanya, bisa sempurna. Saudara percaya saudara bisa sempurna? Bisa sempurna? Bisa enggak? Sempurna tuh artinya kalau ulangan nilainya 100 saudara, 100 bulat. Saya pernah lihat anaknya Bu Anin itu pintar banget, saya Neng lihat rapotnya anaknya. Karena IPA 100, matematika 100 gitu saudara, IPS 100, bener ya Neng ya? 100 di rapot itu artinya saudara, ulangan harian 100, UAS 100, apalagi ulangan apapun 100, sikapnya bagus, kasih tugas bagus, sehingga di rapot nilainya 100, itu sempurna. Saudara pernah punya nilai 100 di rapot saudara? Saya kok gak pernah saudara. Saya sampai terkagum-kagum, pinter banget anaknya ya, sempurna. Kita ini bisa sempurnakah? Kesempurnaan itu cuma milik Tuhan katanya ya, kesempurnaan milik Tuhan. Tapi kita bisa sempurna. Menurut saya kalau bukan Tuhan gak bisa saudara. Sesuai dengan Alkitab berkata kita semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan ya kan. Tapi kita bisa sempurna karena apa? Karena darah Yesus sudah membasuh dosa kita. Kita diampuni, kita dikembalikan ke posisi semula. Dan kita ditebus dengan darah Yesus. Dan Roh Kudus memenuhi kita. Urapan Tuhan di atas kita. Itulah yang membuat kita sempurna. Tidak ada orang bisa sempurna kecuali Tuhan yang menyempurnakan kita. Amin. Kita bukan orang benar, tapi kita orang yang dibenarkan. Kalau dibenarkan jadi benar enggak saudara? Saudara bukan orang benar, tapi saudara dibenarkan. Jadi saudara orang benar bukan? Orang benar. Tapi bukan benar karena kita. Kita benar karena dibenarkan. Bukan karena kita, tapi karena karya Roh Kudus. Tapi karena penebusan Yesus, kita jadi orang benar. Bukan karena kita. Alkitab berkata, tidak ada orang bisa memegahkan diri. Saudara. Tujuan dari anugerah ini adalah pertobatan. Orang seringkali menyalah ngerti. Aku sudah terima Yesus, aku terima namanya anugerah, aku bisa hidup sembarangan. Saya tuh sempat
ini curcol gimana ya, sempat syok saudara, saya cerita sama anak saya tadi. Kan saya itu tiba-tiba kepikiran gitu, apa nanti minta gambar surga gitu kan. Saya ini pernah ke Korea saudara, saya pernah ikut konferensi di Malaysia juga tentang healing ministry. Jadi ada satu gereja, bukan gerejanya Yonggi Jo, gereja lain saudara, saya juga lupa namanya apa. Jadi saya cari saudara di Google tadi, karena itu gereja benar-benar prophetic, gereja itu benar-benar supranatural. Itu air laut pun bisa jadi tawar, orang sakit bisa sembuh, yang orang Korea itu enggak punya lipatan mata saudara, itu bisa dapat mujizat lipatan mata tanpa operasi, gitu kan. Orang sakit apa saja bisa sembuh. Saya pernah ke sana ke Malaysia, gratis saudara, enggak bayar, cuma bayar tiket aja. Selama di konferensi itu mereka cerita tentang keajaiban Tuhan, tentang ada segala macam. Sehingga waktu saya ke Korea, saya minta sama guidernya, saya pengen mampir ke gereja itu. Waktu ke gereja itu digambarkan penglihatan tentang surga, penglihatan tentang neraka, pokok semua yang wow tentang dunia roh, alam roh gitu. Saya tuh iseng-iseng tadi cari. Aduh Tuhan, saya itu waktu saya ketemu saudara, beritanya tuh pendetanya di penjara saudara. Sekian belas tahun karena imoralitas. Saya tuh rasanya hati saya sampai, aduh Tuhan ampuni aku. Saya minta ampun sama Tuhan, ampuni Tuhan, ampun. Siapa yang bisa jaga kita saudara? Perjanjian never slip off. Itu tuh mesti kita minta sama Tuhan. Apa sih never? Tidak pernah tergelincir. Sebentar lagi, kita ini sudah sejauh ini saudara. Kita sudah ikut Tuhan, saudara mungkin ada yang sejak lahir, saudara yang mungkin sudah lahir baru radikal, saudara yang pernah melayani Tuhan dahsyat ajaib luar biasa. Jangan sampai di detik-detik terakhir ini kita sudah mau masuk dalam kekekalan. Kita sudah sebentar lagi kita sampai di Kanaan, sebentar lagi kita masuk ke semua yang Tuhan janjikan. Iblis jegal dan jatuh saudara. Ini anugerah ini membawa kita dalam pertobatan. Kita baca di Roma 2 ayat yang keempat saudara. Supaya jangan ada orang salah mengerti, oh anugerah, semua anugerah. Terus kita hidup sembarangan, toh nanti kalau aku minta ampun Tuhan ampuni, betul. Betul. Saudara tahu Tuhan ngomong, ditanyai sama muridnya, Tuhan kalau ada orang bersalah sama aku, berapa kali aku harus mengampuni? Tuhan jawab berapa? 70 kali 7, angka 7 itu angka sempurna. Ya kita kemarin merayakan 77 menurut Ibu Aning, angka pitu itu pitulungan saudara. Jadi double pitulungan Gusti marang sampeyan dan kula saudara. Itu karena bahasanya bahasa Jawa saudara, yang ikut bagi bolu kukus ada dibikinkan stiker Indonesia gemah ripah loh jinawi. Ditanyai sama anak buahnya Bu Sarah, ini artinya apa Bu? Saya ngomong kirapas sikarapas. Artinya apa ini gemah ripah loh jinawi? Saya ngomong artinya itu ya kirapas sikarapas. Saya juga tidak tahu, saya bertanya ini artinya apa? Oh itu artinya berkelimpahan. Apa yang kita kerjakan kemarin 17 Agustus saudara, ya itu pesan Tuhan yang mesti dikerjakan. Sampai detail sekali ya, di hari-hari seperti ini masih ada orang yang profetik jedok saudara, menurut saya semuanya detail, dari angkanya, dari gambarnya, dari namanya, dari semua sampai bolu kukusnya ditentukan. Itu ceritanya nanti panjang tanya Bu Aning ya. Jadi kita bagi bolu kukus, yang belum bagi enggak apa-apa, masih ada kesempatan, bagi sendiri, cari bolu kukus sendiri, tulisi sendiri. Kenapa sih kita mau nahan resesi saudara? HTE ini punya panggilan memberi makan bangsa-bangsa, amin. Seperti Yusuf yang Tuhan bangkitkan untuk memberi makan. Ya, itu profetiknya kita memberi makan di tahun 77 dari kemerdekaan Indonesia. Kita mau ngomong tidak ada resesi. Saya bagi di pasar, saya ngomong bahasa Jawa tuh kadang-kadang pengen ngomong bahasa Inggris, maksud sama mikir saudara. Pokoknya pitu-pitu niki pitulungan kangge sampeyan, kangge kulo, kangge Indonesia. Tolong diterjemahkan yang enggak ngerti bahasa Jawa ya. Jadi ini pertolongan, angka 7 itu adalah pertolongan, tapi angka 7 itulah angka kesempurnaan. Tuhan ditanya, Ika berapa sih Tuhan kalau saya ini disakiti, kalau ada orang menyakiti saya itu harus ngampuni berapa kali dalam satu hari? Tuhan bilang 70 kali 7, artinya sempurna, tidak boleh, tidak harus diampuni. Itu Tuhan nuntut kita. Bayangkan kalau dia, ada orang yang tanya, Tuhan kalau ada orang dosa sama kamu sehari, berapa kali kamu ngampuni? Unlimited menurut saya. Mungkin 7 triliun kali Tuhan akan ampuni kita. Tapi apakah itu alasan untuk kita hidup semua sembarangan saudara? Saya bacakan di Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya?
Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi maksud dari kemurahan Allah, maksud dari anugerah ini adalah pertobatan, saudara. Hari-hari ini saya cerita ya, ada hamba Tuhan yang di Google saya adalah, tapi saya nggak mau sebut namanya, biarkan itu jadi bahan doa kita aja. Karena suatu hari Sadhu Sundar Selvaraj ya, Nabi Tuhan itu naik pesawat, saudara. Sebelah dia itu ada seorang yang diem aja gitu. Mungkin seperti orang merenung atau doa gak ngerti. Ditawari makan gak mau, katanya enggak, aku puasa. Gitu. Kepo Nabi Tuhan ini tanya, "Ayo pastor, kamu pendeta?" "Ya, aku pendeta." "Kamu pendeta di mana?" "Aku pendeta gereja setan." "Hah? Pendeta gereja setan?" Diem. "Aku ini puasa untuk menjatuhkan pendeta-pendeta. Aku ini puasa untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan." Saudara tahu, musuh kita itu tidak santai-santai loh, saudara. Kalau kita ini tidak mempersenjatai hidup kita, kalau kita ini tidak menganggap, oh diriku tuh semua anugerah, kita ada di ground zero itu apa sih istilahnya? Neutral. Tidak ada, tempat netral tidak ada, saudara. Saya bayangkan perjalanan hidup kita itu seperti mobil atau kendaraan tanpa rem yang hanya ada gas, saudara. Makanya kata gaspol, pilihan saudara kalau saudara gas, saudara akan terus naik. Makin lama makin kuat tidak menghadap Tuhan di Sion. Tapi begitu saudara gasnya tidak pol, saudara mungkin jalan tapi berat. Apalagi kalau saudara tidak ngegas, saudara akan tergelincir. Jangan anggap hari-hari ini hari-hari yang baik. Alkitab berkata, hari-hari ini hari-hari yang jahat, saudara. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan yang dalam target orang Kristen. Saudara tahu sekarang yang viral, polisi ngomong sama sedih ya, semua anak Tuhan. Yang terlibat itu semua anak Tuhan. Yang bunuh anak Tuhan, yang dibunuh anak Tuhan, yang diciduk semua anak Tuhan. Saya ngomong, Tuhan balikkan keadaan, biar semua kutuk ini jadi berkat. Kalau saudara tujuan hidupmu cuman, yang penting aku bisa makan, yang penting anakku bisa sekolah, yang penting aku punya rumah, yang penting aku punya kerjaan bagus, yang penting aku bisa liburan, yang penting aku sehat, yang penting aku bisa beli kalau aku pengen. Kalau tujuan hidupmu, destinimu cuma itu, ya mungkin saudara gak akan mikir semua yang saya ngomong ini, saudara. Tapi saudara tahu gak, eklesia, gereja Tuhan, itu bukan gereja-gerejonan sebenarnya, saudara. Kata eklesia itu adalah militer, itu adalah ada faktor militer di dalamnya. Saudara masih ingat seminggu kalau nggak salah Pak Petrus Agung training kita membangun pasukan. Setiap pagi jam 5 di gereja yang besar itu, saudara. Setiap pagi jam 5 pagi, kita 1 jam saja Bapak ngajar, masih ada bukunya kalau saya mau cari tentang membangun pasukan. Dikatakan gereja itu, eklesia itu adalah lembaga satu-satunya Tuhan punya untuk menjaga bumi ini. Saudara mau jadi orang sipil juga enggak apa-apa, tapi ada tanggung jawab sebenarnya secara gereja. Yang makanya apa kita mesti, ini resesi kita mesti bagi bolu kukus. Bukan bolu kukusnya, saudara, tapi adalah tindakan profetik. Kita mau ngomong tidak ada kelaparan di Indonesia. Gemari Palo Jinawi, kita katakan Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau ada kejadian apa-apa kita doa. Teman-teman sampai puasa Ester kemarin 3 hari di Bogor, saudara ya. Itu dari jaringan doa nasional, saudara, untuk doa khusus buat Indonesia. Ini mau pilpres, saudara tahu sudah banyak ya yang sudah mulai menggerakkan untuk mulai doa dan puasa untuk Indonesia. Kenapa sih mesti gitu-gitu? Hidup biasa saja, biasa wae. Kita mungkin biasa wae, saudara, tapi musuh kita enggak biasa wae. Musuh kita tuh gila-gilaan jatuhin kita loh. Saya ini terima konseling, saudara, kadang-kadang sampai pusing saya. Tuhan tolong, saya enggak bisa nolong. Tapi saya tahu ada spirit yang sedang gak ngerti, saudara.
Kalau saudara merasa saudara hidupnya baik-baik saja, ya anugerah. Tapi kalau enggak, saudara minta anugerah Tuhan. Menghadapi kesulitan, menghadapi pertentangan, menghadapi apapun, saudara butuhnya namanya anugerah. Saya cerita sedikit tentang Destiny, saudara. Ada satu teman yang sharing, dia memang melayani anak-anak jalanan lah ya. Mungkin anak-anak yang memang rada kurang beruntung gitu hidupnya. Suatu hari diajari tentang yang namanya destiny, impian gitu, saudara. Dan pertanyaan dilontarkan, kalau kamu itu punya impian, seumur hidupmu kamu itu pengen satu make a wish, satu permintaan. Kamu kepengen apa? Coba ditulis. Apa coba disampaikan? Ada satu anak saudara ditanyai, kamu pengen apa? Aku tuh pengen punya uang di tabungan. Supaya kalau aku tuh pengen apa-apa, aku tuh bisa beli. Iseng kan? Teman saya ini nanya, memang kamu tuh kepengen uang berapa di rekening bankmu? Kalau saudara tanya gitu, saudara kira-kira jawab angkanya berapa? Saudara tahu yang disebut 300.000. Hati saya itu hancur, saudara. Itu seorang anak meletakkan destiny hidupnya, make a wish, satu kali seumur hidup. Dia pengen punya uang di rekening bank 300.000 rupiah. Bukan saya mengecilkan arti 300.000, bukan saudara. Tapi saudara bisa ngertikan 300.000 tuh bisa buat beli apa sih hari ini. Tapi dia gak pernah punya uang 300.000, saudara. Tidak pernah punya uang sebanyak 300.000. Apakah Tuhan menciptakan kita hanya untuk punya uang 300.000, saudara? Enggak kan? Kalau Tuhan berikan kita lebih dari itu hari ini, saudara harus bersyukur. Hidup saudara itu penuh dengan anugerah. Anugerah itu bukan berarti kita menganggap sepi kekayaan anugerah itu kita hidup sembarangan, kita hidup dalam kemarahan, kemalasan, kita hidup dalam sembarang. Saya juga dalam proses, saudara. Makanya itu anugerah itu ada yang namanya tatah, ada yang namanya palu, kita mesti dipotong kerat, mungkin digores oleh Tuhan, mungkin diamplas, mungkin kalau dulu Pak Agung bilang dibasuh tuh banting-banting, saudara. Kata basuh aku itu orang cuci di desa tuh, saudara, di sungai, ya enggak pakai gilesan, saudara, ada batu-batu di sungai itu, bajunya yang kena lumpur, kena segala digebuk-gebukan, dipukul-pukulkan di batu. Basuh aku Tuhan. Jangan dikira anugerah itu kanebo, saudara, lap-lap, enggak, saudara. Didikan Tuhan itu juga anugerah buat kita. Karena seringkali mungkin kita enggak sadar kalau kita itu salah. Kita anggap semua baik, begitu Tuhan harus pukul pangkal paha Yakub mungkin, saudara. Sebelumnya mungkin Yakub merasa kuat. Sebelumnya mungkin Yakub merasa aku hebat. Bahkan Alkitab ngomong beneran itu, Yakub harus dipukul pangkal pahanya. Dan dia terpelecok dan dia berpegang pada tongkatnya, bersandar kepada Tuhan. Hidup kita mungkin kita merasa kuat hari ini. Saudara kuat, saudara menguatkan yang lain. Kalau sehari ini saudara kuat pun saya percaya saudara tetap butuh yang namanya anugerah. Tidak ada orang yang bisa melewati pengadilan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada orang bisa sempurna. Saudara bisa sempurna dapat matematika 100, tapi tetap rapotnya enggak 100 kan, Ning? Matematika 100, IPA 100, IPA ada yang angka lain kan? Ada yang 98, ada yang 88, mungkin ada yang mungkin enggak ada yang 7. Tapi tidak ada rata-rata 100 itu tidak ada, saudara. Pak Yusak pernah ditanya orang kan, Pak, di luar Yesus, di luar orang Kristen, orang tuh bisa selamat enggak? Jawabannya apa, saudara? Bisa. Tanpa Yesus, orang di luar kekristenan, tanpa Tuhan Yesus, bisa selamat? Bisa. Langsung orang ini jawab, pantesan orang bilang kamu sesat. Karena aku sudah tanya ke hamba Tuhan lain, ke pendeta lain bilang, tidak ada. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada orang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu ayatnya orang Kristen. Tapi kamu bisa ngomong orang di luar Kristen bisa selamat? Bisa. Kamu punya kepercayaan, kamu punya ajaran agama, kamu punya kitab suci, kamu punya aturan agamamu. Genapi. 100 sempurna, level 10, 100 tidak cacat, tidak celah, tidak salah setitik pun, kamu pasti masuk surga. Masalahnya bisa enggak? Dapat nilai rapot aja 100 susah, saudara. Apalagi nilai kehidupan. Enggak boleh mikir jahat, enggak boleh punya hati jahat, enggak boleh ngomong jahat, enggak boleh apapun ngerasanya orang, enggak boleh hidupnya kudus, enggak boleh matanya semut mungkin gitu. Apalah, saudara. Bisa enggak sih kita ini sempurna?
Mau sempurna 99,9 pasti ada salahnya, 0,0001 pasti ada salah saudara. Artinya tetap nggak bisa. Terus dia ngomong, oh berarti nggak bisa masuk. Ini nggak bisa. Nih kamu orang Kristen sama toh, berarti kamu juga nggak bisa masuk surga toh. Kamu kan punya Alkitab, kamu bisa ngenepi Alkitabmu dari Kejadian sampai Wahyu. Pak Isa bilang nggak bisa. Ya berarti kamu nggak masuk surga, masuk. Kok bisa? Yesus yang bayar buat aku. Saudara kemarin dengar Pak Victor pernah sharing kan, waktu orang berdosa bawa domba, korban pendamaian, tidak orangnya yang diperiksa saudara. Bukan si pendosanya yang diperiksa, kamu salah apa, kamu bikin apa, kamu dosa kemana. Enggak, yang diperiksa apanya saudara? Dombanya. Dombamu sempurna, usia 1 tahun, tidak bercacat, kupingnya utuh, bulunya utuh. Dombanya yang diperiksa, bukan si pendosanya. Detik korban itu diterima, darah tercurah. Dosa apapun yang dibuat orang ini lunas, dibayar dengan darah domba itu saudara. Kita punya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang sempurna. Tidak bercacat, tidak bernoda. Apapun dosa kesalahan kita, Tuhan ampuni, itu anugerah. That's an amazing grace saudara. Itulah amazing grace. Tapi apakah terus kita setelah itu terus kita hidup dalam dosa lagi? Besok bawa domba lagi? Oke, gak apa-apa saudara. Mau 1.000.000 kali saudara salah, 1.000.000 kali saudara bawa domba. Ya akan diampuni. 1.000.000 kali saudara salah, 1.000.000 kali saudara bertobat. Dan darah Yesus menyucikan, saudara diampuni. Saudara mesti percaya itu dulu. Itulah hati Tuhan. Tuhan mau ngampuni dosa kita. Kapanpun, apapun kesalahan kita. Tapi perumpamannya begini saudara, saya ini dengar dari hamba Tuhan lain. Kalau di Amerika itu ada prom night tuh saya tanya Gaby itu katanya tuh kayak perpisahan, kenaan apa sih. Pokok pesta-pesta gitulah saudara ya. Kalau ada penggantian tahun ajaran atau graduation atau apa saya nggak paham. Pokoknya ada namanya prom night itu yang cowok-cowok tuh pakai taksido, pakai jas gitu. Terus yang cewek-cewek mungkin pakai baju pesta lah artinya kayak gitu ya. Terus si anak ini ngomong sama bapaknya, "Pak, aku mau ke prom night. Aku butuh jas. Kalau beli kan mahal, sudah sewa aja." Mungkin gitu ya, sewalah dia. Sudah pakai taksidonya, dia mau ke pesta itu saudara. Di tengah jalan dia tuh lihat kubangan lumpur saudara. Tiba-tiba dia tuh kan kepengen gitu ya mainan lumpur. Dia nyemplung saudara. Di lumpur itu. Apa yang terjadi? Bajunya kotor. Dia pulang ke rumah bilang papanya, aduh pak maaf, aku kepengen banget tadi mainan ada kodok mungkin apa segala macam. Bajuku kotor, ya sudah enggak apa-apa, lepas bajumu, aku kasih baju yang baru. Kasih baju yang baru. Perjalanan menuju ke pesta itu, dia lihat kubangan yang sama dan dia ngomong, aku kayak kepengen ya, tadi itu belum ketemu loh kodoknya mungkin gitu saudara ya. Jadi obok-obok lagi. Boleh ke papanya lagi, pak sorry bajuku kotor, ya udah ganti lagi. Pakai baju baru. Lewat kubangan itu malah renang-renang, mungkin sudah tidur di situ. Terus dia balik ke papahnya lagi, "Pak, bajuku kotor." Ya sudah ganti lagi, ganti yang baru nak ya. 1000 kali mungkin dia kembali dan papahnya mungkin berkata enggak apa-apa, mungkin. Dia dikasih jas yang baru, dia dikasih baju yang baru. Tapi apakah dia datang ke pesta itu saudara? Dia cuma sibuk dari lumpur, ke papahnya bertobat, ke lumpur lagi ke papahnya. Seperti sementara tujuan dia harus pergi ke pesta itu. Sama kan destiny kita hari ini, kita akan ke pesta perjamuan anak domba. Tuhan beri kita baju pesta, Tuhan siapkan kita semuanya. Tapi kitanya yang seringkali bermain-main. Kita tidak anggap serius perjalanan kita. Mungkin seperti tadi waktu macet, saudara tiba-tiba males, daripada macet aku mampir ke warung kopi lah gitu. Terus saudara ketiduran di kopi itu sampai 3 hari gitu mungkin. Apa mungkin sih kayak gitu saudara? Saudara pendak bingung orang rumah kenapa enggak pulang kan gitu kan. Jadi ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan anugerah itu adalah sarana untuk kita mencapai ke sana. Anugerah itu bukan berarti kita lepas dari judgment saudara, lepas dari justice, ada keadilan Tuhan. Kita percaya tadi, seperti tadi dia ngomong. Seringkali kan sekolah minggu, bikin drama segala macam. Hukum staf substitusi saudara. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang dikasih salib, harusnya kita yang digebuki, harus kita yang nanggung. Malu, tapi Tuhan bayar buat kita. Apakah terus kita akan, biar aja Tuhan disalib lagi.
Kalau saudara nggak bisa ngerti hatinya Tuhan, kalau saudara nggak ngerti betapa saudara dicintai, saudara mungkin akan menyia-nyiakan anugerah ini. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan, papahnya itu militer, tentara Jepang saudara, keras sekali. Ada aturan di rumah itu yang berkata anak-anak mandi sore jam 5, paling telat, tidak boleh kemalaman nanti masuk angin. Setelah mandi sore tidak boleh keluar rumah, karena sudah bersih. Ya, sore itu dia sudah mandi, dia di rumah, temannya sekompleks itu ya, yuk kita main bola. Jangan papaku nanti pulang aku dimarahi. Enggak apa-apa, ayo kita main bola. Jangan itu, kamu tahu enggak, papamu itu kan motornya kan diesel bunyi dok gitu. Kalau dia datang pasti kita tahu lah, dia kan ngelewat kompleks itu, ya kan. Langsung aja nanti kamu langsung masuk rumah lah, bajumu itu didobeli piyama, luarnya kamu pakai baju lain. Begitu papamu pulang, kamu pulang rumah, lepas bajumu, kamu pura-pura di rumah, enggak akan ketahuan katanya gitu. Ya ide bagus gitu. Akhirnya dia pakai baju dobelan, piyama di dalam, dia pakai baju dobelan, dia main bola saudara. Rupanya hari itu papahnya mobilnya masuk bengkel. Jadi pulang dianterin temannya saudara. Enggak ketahuan. Sampai di rumah cari anak yang enggak ada, papahnya langsung marah saudara. Hukumannya itu disabet pakai tali sepatu yang dikepang tuh saudara, digebuk. Dia sudah teriak-teriak, mati aku kata gitu papahku kalau ngebuk kayak apa. Hari itu dia teriak-teriak, ampun Pak, ampun aku janji aku enggak lagi. Tiba-tiba papahnya tuh bisa luluh hatinya. Dia bilang, kamu janji, kamu enggak lagi. Ya sudah hari ini aku maafkan kamu. Hari itu dia ketemu namanya anugerah saudara. Dan dia ngomong hari ini umurku hampir 70 tahun. Tapi setelah mandi sore aku gak kemana-mana. Karena aku tahu papaku sudah mati. Tapi dia bisa bangun loh. Nanti dia akan gebuk aku kalau aku sampai itu. Padahal sebenarnya juga enggak ya. Sampai aku sudah setua ini. Itu saya ingat-ingat. Betapa itu namanya anugerah aku diluputkan dari digebuk papaku. Gara-gara aku nakal melanggar peraturan. Kadang-kadang kebaikan Tuhan itu akan membuat kita berubah saudara. Orang dihukum itu belum tentu berubah. Banyak orang dihukum kan hari ini orang pada bingung rehabilitasi narkoba itu membuat orang tidak lebih bagus. Maksudnya di penjara. Jadi lebih bagus direhab supaya mereka dipulihkan dan mereka sembuh dan mereka tidak balik. Kalau mereka di penjara mungkin hukuman itu membuat mereka jadi lebih keras jadinya. Ya banyak anak-anak yang mungkin kita semua termasuk saya relevan dengan khotbahnya Pak Victor hari ini tentang penolakan. Kita semua punya namanya bibit penolakan. Kalau kita tertolak tuh kita mungkin bisa jadi kayak tambah jahat gitu loh. Lebih keras hati. Tapi kalau kita ini ketemu dengan namanya kasih Tuhan, ketemu dengan namanya anugerah, kita ketemu dengan kebaikan Tuhan. Saudara tahu Tuhan sayang kita, amin. Tuhan ampuni kita. Bukan kan kita baik, tapi karena dia sayang kita. Kita ndablek pun saudara, Tuhan tetap sayang sama kita. Ingat tadi oing itu saudara. Sudah dikasih Tuhan baju bagus, Tuhan sudah beri kita baju bagus. Tidak usah mainan di lumpur saudara, tujuanmu tuh ke pesta. Pergilah pesta, nikmati pesta. Tidak usah oing di lumpur tadi dulu saudara, kayak babi saudara. Ya kan, kita berkatakan orang itu seperti babi balik ke kubangannya, anjing balik ke muntahannya. Itu kalau orang yang terus di dalam dosa dan mempermainkan anugerah Tuhan. Kita tidak tahu loh kapan kita pulang saudara. Jangan anggap nanti kita diangkat bisa, kita percaya rapture. Tapi masing-masing kita bisa rapture alami loh. Ya kan, rapture alami katanya kita nggak tahu waktu kita kapan. Kita pulang dalam keadaan seperti apa. Makanya saya bersyukur Pak Yusak ngajari tentang kontrak harian itu saudara. Saya harap saudara ingat kontrak kita, kontrak harian. Setahun sekali rapotan. Setahun ini saudara siapa yang berbuat dosa? Ada dalam setahun ini? Nanti Rosa Sanah tanggal 25 September saudara coba lihat rapot hidupmu apa yang kita buat sepanjang tahun ini. Kalau dalam kerajaan surga, saudara tahu ada kitab-kitab di Mazmur 130 di dalam kitabmu sudah terdaftar hari-hari sebelum ada yang dibentuk. Di surga itu ada kitab-kitab saudara tentang kehidupan kita. Kalau saudara bertobat, ya, kitab dosa kita tuh kosong. Saudara percaya? Nek Tuhan menghapus itu tidak diingat loh saudara. Bener, serius. Jangan dikira kalau Tuhan tuh abang-abang lambe ya Pak, red lips. Bukan, Tuhan ngampuni itu Tuhan ampuni. Saudara tahu lagu sejauh timur dari barat. Kenapa tidak sejauh utara dari selatan? Karena di utara dan di selatan ada kutub saudara. North Pole, South Pole. Itu akan kembali ke titik yang sama kalau diputar. Tapi kalau saudara ambil satu titik di timur, saudara putar itu globe, saudara jangan ketemu itu di barat saudara. Percaya? Tidak percaya beli globe, nanti apa di rumah ada globe, di kantor ada globe. Pegang satu titik di timur, putarlah globe itu saudara tidak akan ketemu titik yang sama. Entah di atas, entah di bawahnya.
Pegang titik itu saudara, putar globenya lagi, tidak akan ketemu titik yang sama. Artinya sejauh timur dari barat Tuhan menghapus dosa kita. Jangan disia-siakan. Saudara punya panggilan, saudara punya tujuan. Tuhan siapkan pesta pernikahan anak domba. Jangan oing di lumpur saudara, tidak usah. Apapun itu. Kalau kita dosa, kita salah, kita sudah jatuh, balik ke bapakmu, minta baju yang baru, dipulihkan seperti anak bungsu itu. Jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang kedapatan berzina itu saudara. Saya juga heran kok cuman perempuan, lakinya di mana nggak ngerti. Jadi perempuan-perempuan ini mesti dituntut Tuhan lebih. Hidup kudus. Dia ketemu namanya anugerah hari itu. Tuhan bilang apa? Apakah nggak ada yang hukum kamu? Nggak ada Tuhan, aku juga nggak hukum kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Perempuan itu mungkin menerima anugerah hari itu. Dan dia tidak menyia-nyiakan anugerahnya saudara. Diperkirakan itu perempuan yang sama yang meminyaki Tuhan Yesus. Yang mencurahkan narwastu di kepala Tuhan. Orang gila di Gedara itu saudara. Dia butuh anugerah. Saat dia waras sedikit saudara, dia berseru kepada surga. Siapa yang mau dirasuk setan? Siapa yang hidup di kuburan orang takut sama dia? Siapa yang mau hidup seperti itu? Dia juga tidak mau mungkin legion merasuk dia. Tidak ada yang mau hidup seperti itu. Mungkin sepersekian detik dalam dia sadar, saya Pak Agung pernah cerita ini saudara. Dia berseru kepada surga. Sehingga Yesus dari seberang harus datang melewati badai semalaman saudara. Sepanjang malam Tuhan naik kapal itu ke Gedara. Saudara baca kisahnya, Tuhan harus mengalami angin ribut. Harus mengalami badai dan gelombang. Demi satu orang yang berseru kepada dia di seberang sana. Itu anugerah. Apakah kita akan mempermainkan? Orang itu bilang, Tuhan aku ikut kamu. Jangan. Pulang ke kampungmu. Ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Dan satu mungkin saya percaya orang itu tidak akan berhenti. Dia akan cerita bagaimana Tuhan lepaskan dia dari kerasukan setannya. Tuhan lepaskan dia dari dosanya. Itu anugerah saudara. Jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan beri buat kita. Hari ini saudara punya uang lebih dari 300.000. Ada satu anak yang destiny hidupnya. Kerinduan impiannya cuma punya uang 300.000. Saya nggak ngerti kondisi keluarganya seperti apa. Hari ini uangmu lebih, gajimu lebih, jangan sia-siakan. Amin. Tuhan berkati kita dengan sebuah tujuan. Kita jadi berkat bagi yang lain. Amin. Saudara mungkin nggak punya uang banyak-banyak. Yang saudara bisa lah. Teman saya itu sambil nyapu, saudara Tuhan ngomong di hatinya, kamu bagi nasi bungkus. Nasi bungkus berapa Tuhan? Uangku tidak banyak. Pikirku kalau aku mikir bikin nasi bungkus ya minimal 50 bungkus lah 100 gitu. Apa yang ada hari ini? Bikin di rumahmu. Nasi, telur, 3 bungkus mungkin. Bagi. Dalam kitabmu akan tertulis hari ini tanggal 21 Agustus. Tete bagi nasi 3 bungkus, tidak kosong. Tidak usah nunggu nanti kalau gajiku sudah 10 juta saudara, tidak usah. Apa yang ada hari ini lakukan, mulai melangkah. Tuhan tidak nyari kita hebat, tidak. Tuhan terima kita, saudara tahu hati Tuhan. Saudara tahu hati Tuhan, Tuhan sayang kita. Kita bobrok, kita gila nih, kita kotor. Tuhan tetap terima kita saudara, percayalah. Yang penting bertobat. Tujuan dari anugerah ini bukan kita menyia-nyiakan, tujuan dari anugerah ini. Saudara masuk ke pesta. Amin. Sebentar lagi saudara, kita akan masuk ke pesta itu. Kita akan masuk dalam perjamuan nikah anak domba. Dengan baju yang tidak bercacat, tidak bernoda, bukan karena kita. Semua karena Tuhan. Amin. Darah Yesus sempurna membasuh dosa kita. Amin. Mau merah seperti kirmis, Tuhan bilang kan putih seperti salju. Mau merah seperti kain kesumba, Tuhan bilang putih seperti bulu domba. Yang penting jangan malas bertobat. Khotbahnya Pak Victor beberapa minggu yang lalu. Imam Eli dibilangi, Imam Eli kamu Samuel dipanggil Tuhan. Diceritani tentang kejahatan anaknya Imam Eli. Tuhan ngomong aku hapuskan. Pokok Tuhan marah sama Imam Eli, Tuhan marah sama anak-anaknya Hofni, Pinehas. Waktu pagi Samuelnya diancam sama Imam Eli. Jangan sampai tidak cerita. Semua cerita apa aja Tuhan ngomong sama kamu. Samuel cerita apa adanya. Bahwa Tuhan marah sama kamu dan Tuhan ancam akan hukum ini dan itu. Imam Eli ngomongnya apa saudara? Dia Tuhan. Biar diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kenapa dia tidak ndelosor gitu loh saudara.
Ampun Tuhan, aku orang dosa, ampun anakku penjahat, ampun aku Tuhan. Kenapa tidak dirobek bajunya seperti orang Niniwe, semuanya turun jadi menebarkan abu, bertobat, bergabung dengan hukuman Tuhan. Tuhan itu tidak tahan sama orang yang bertobat saudara. Tapi Imam Eli malas bertobat. Dia Tuhan, biar dia berbuat apa yang dia pandang baik. Dia ada pertobatan saudara. Harus terjadi ikabut, tabut Tuhan diambil, dirampas ke Filistin. Kemuliaan Tuhan hilang dari Israel. Seandainya hari itu Imam Eli bertobat, saya percaya Tuhan ampuni. Jangan malas bertobat. Aku udah kadung jelek, enggak ada saudara. Saya tahu orang di gereja juga enggak kebal yang namanya dosa. Saya tahu hamba-hamba Tuhan juga saudara perlu doakan. Saya tahu diri saya sendiri, saya juga pasti jaga dengan anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah. Kalaupun sampai salah, kalaupun sampai dosa, darah anak domba Allah itu tersedia buat kita, amin. Pengakuan darah Yesus itu berkuasa saudara. Darah Yesus, saudara mesti pakai itu sebagai senjata yang tidak terkalahkan. Perjanjian darah anak domba Allah itu lebih kuat dari semua hukum dan kutuk apapun dalam keluarga kita. Saudara jangan dikira kadang-kadang saudara itu mungkin bergumul dengan dosa karena kesalahanmu, kadang-kadang ada kesalahan dari nenek moyang kita saudara. Kita terus nyalahin nenek moyang kita, enggak bisa. Semua kutuk-kutuk anggap sebagai dosa pribadi, hadapkan ke Tuhan. Ampuni aku Tuhan, semua celah di hidupku ampuni Tuhan. Minta darah Yesus tiap pagi bangun, perpanjang kontrak, ambil perjamuan kudus, pengurapan, ngomong Tuhan aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Ya, kontrak kita dengan Tuhan kontrak harian. Sebelum matahari terbenam, semua kemarahan harusnya sudah selesai saudara. Sehari demi sehari, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selama masih dikatakan hari ini jangan keraskan hatimu. Itu semua ayat tentang kontrak harian. Perpanjang kontrak setiap pagi. Amin. Jangan sudah ngerti salah dibablas-bablas ke saudara. Jangan sudah ngerti salah. Sekalipun konsekuensinya mungkin tidak enak. Biarkan. Saya tuh dengar hamba Tuhan ya. Suatu hari itu dia bikin KKR saudara. MC-nya itu wanita panggilan saudara. Gila ya. Menurut saya itu aduh Tuhan, apa jadinya gereja, apa jadinya kita ini. Kalau pelayan mimbar pun hidupnya gak kudus gitu loh. Orang marah kan. Tapi kalau dia bertobat, masa Tuhan gak ngampuni. Mungkin itu masa lalunya, siapa orang tahu saudara. Saudara tahu kan saya pernah cerita, siapa yang tahu Raja Ahab, suaminya Isabel itu bertobat. Saudara tahu? Raja Ahab itu raja jahat kan. Istrinya Isabel jahat kan. Ahab bertobat saudara. Baca Alkitab. Menurut saya raja paling jahat. Namanya Manasye saudara. Bukan Manasye teman kita bukan. Memang namanya kebetulan Manasye saudara. Itu raja paling jahat. Herannya memerintah paling lama 55 tahun saudara dalam sejarah raja-raja. Tapi dia bertobat. Siapa orang yang tahu? Kalau kita nggak baca Alkitab mungkin kita menghakimi Ahab masuk neraka, mungkin Manasye masuk neraka. Tapi mereka itu bertobat saudara. Suatu hari ada hamba Tuhan cerita kalau nggak salah yaitu pastor Sadu kayak dari pulang dari gereja gini ada satu jiwa baru saudara. Duduk di paling pojok gitu datang. Pulang pendetanya tuh pulang ketemu sama orang tadi itu. Di dekat mereka tuh kan ada kompleks PSK gitu kali ya. Ini orang ini belok saudara ke kompleks itu. Orang bisa menghakimi gak sih? Edan ya, pulang dari gereja pergi ke pelacuran kan gitu kan. Siapa orang yang tahu kalau dia baru 5 langkah ke sana atau dia jatuhkan dirinya. Dan dia bertobat tersungkur, minta Tuhan ampuni dan dia bertobat. Dia diampuni saudara, yang menghakimi kita urusan sama Tuhan. Bukan berarti terus orang hidup sembarangan, bukan saudara. Tapi enggak usah ngurusi orang lah, kita tuh terima anugerah. Ya, saudara dan saya itu terima anugerah. Biarkan anugerah yang sama kita juga percaya, orang lain juga akan terima saudara. Ada orang pendosa, bersalah apa segala Tuhan doakan, enggak usah dirasani, enggak usah dihakimi, enggak usah dirajam batu saudara. Saudara nanti kayak itu loh perempuan yang berzina. Siapa yang tidak berdosa silahkan lempar batu pertama. Enggak ada, semua pergi karena semua berdosa. Dan Tuhan juga menanggapi, tapi itu perempuan ketemu yang namanya anugerah. Saudara pengampunan tentang hamba yang berhutang itu saudara. Hutangnya itu 60 juta dinar saudara. 60 juta dinar, 1 dinar itu upah orang kerja 1 hari. Benar saya tulis kayak enggak salah ya.
Dia harus kerja 165 tahun untuk bayar hutangnya. Umurnya aja belum tentu 100 tahun, saudara. Ada yang umurnya 100 tahun, orang itu harus kerja 165 tahun untuk lunasi hutangnya. Mungkin dia menghilangkan warisan pusaka kerajaan gitu, mungkin yang priceless, yang sampai utangnya kayak gitu banyaknya. Sehingga dia harus dihukum. Raja bilang kamu harus bayar hutangmu. Hutangnya dia itu 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. Jadi dia hutangnya 60 juta dinar. Dinar upah orang kerja 1 hari. Artinya dia harus kerja 165 tahun untuk bayar hutangnya sama raja itu. Dibebaskan, terima anugerah. Keluar ketemu temannya yang hutang 100 dinar. Kerja 3 bulan. Jengkel sih, kerja 3 bulan dihutang gak dibayar. Tapi dibandingkan 164 tahun yang dia harus kerja itu enggak ada artinya sebenarnya, saudara. Tapi dia cekek temannya dan bilang bayar hutangmu. Kalau tidak bayar aku masukkan kamu ke penjara. Dan beneran saudara dimasukkan penjara. Sampai rekan-rekannya semua komplain, laporkan ke raja. Itu hamba enggak tahu diri. Dilepaskan utangnya 10.000 talenta. Dia punya teman 100 dinar tidak diampuni. Itu gambaran kita, saudara. Lepaskan pengampunan. Orang salah sama saudara enggak sebanding dengan yang Tuhan bayar buat kita. Amin. Amazing Grace itu sebuah lagu himne, saudara. Ditulis di tahun 1700-an, orang bernama, siapa namanya? John Newton apa siapa. Dia orang yang pernah meninggalkan Tuhan. Dan dia pernah jadi budak, saudara, karena di sebuah kesalahan dia diculik atau gimana, jadi budak sampai papahnya cari dia. Dan dia dikembalikan naik kapal, kapalnya ditimpa badai, tidak membuat dia mengenal anugerah. Tapi suatu hari anugerah itu dia dapati dan dia tulis lagu itu. Tahu kata-katanya? Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Kata wretch itu terjemahan bebasnya bajingan, saudara. Apa ada yang merasa dirinya bajingan di sini? Mungkin saya angkat tangan. Saya ini bajingan, saudara. Tidak ada orang bersih di hidup kita. Dikatakan, tapi amazing grace, Tuhan selamatkan kita. Ada satu orang nyanyi salah, saudara. Saya sampai waktu itu ketawa, tapi anak saya ngomel-ngomel. Itu enggak benar, Mama. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like you. Itu ngonek-ngonek ke orang. Ya, Tuhan nyelamatin bajingan kayak kamu, malah ngonek-ngonek ke orang. Enggak. Itu Tuhan menyelamatkan saya ini loh. Saya ini yang hidup enggak benar. Dari mana sih ada liriknya Amazing Grace? Dikatakan dalam Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Dan dia berkatakan dari semua penderitaan, dari semua kesusahan, dari semua kesalahan, dari semua dosa, Tuhan itu mengampuni kita. Amin. Terus kita mau nunjuk-nunjuk orang lain, saudara. Kalau kita dapat anugerah, kita harus memberi anugerah kepada yang lain. Kalau saudara diberi kemudahan dan kemurahan, saudara mesti punya kemurahan dan kemudahan bagi yang lain. Amin. Satu bagian tidak bisa keluar ya liriknya ya. Jadi nanti kalau saudara lihat, ada satu kata-katanya dia bilang ini. Saya bacakan aja ya, mata saya semoga bisa melihat. Ketika kita sudah di sana 10.000 tahun, terang bersinar seperti matahari. Suatu hari kita akan di surga, saudara. Amin. Dengan anugerah yang luar biasa ini. Nanti setelah kita di surga 10.000 tahun, saudara. Saudara akan stand in awe, saudara akan berdiri dan mensyukuri kok aku bisa ada di sini. Aku ini bajingan loh, aku ini penjahat, aku ini pendosa. Tapi aku kok bisa di sini ya. That's amazing grace, saudara. Itu anugerah. Hamba Tuhan yang saya pernah dengar khotbah ini, saudara, di waktu saya di Palau. Di Palau itu kami ditugaskan cuma 3 bulan. Masuk minggu kedua perut saya itu sakit, saudara. Ibu Ruth ngomong mungkin kamu hamil. Enggak lah, kita enggak ada rencana mau punya anak. Coba aja dites. Ternyata betul, saudara. Positif kan? Saya ke dokter, ngeflek, saya pingsan. Ternyata ada masalah, saudara. Karena itu janin terjadi di luar dari kandungan. Sehingga harus dioperasi. Kan baru 1 minggu di sana, saudara. Tidak ada rencana mau operasi segala macam. Anak saya baru berenang, baru diantarkan ke sungai, saudara. Saya di rumah sakit, Pak Victor balik itu saya sudah pakai baju operasi. Dokter bilang saya nggak akan tunda, kamu harus dioperasi sekarang juga. Saya pulang Indonesia aja, tidak bisa.
Sewaktu-waktu itu janin membesar dan meledak, kamu akan kolaps, kamu akan mati. Tidak akan ditunda, saat itu juga dioperasi saudara. Saya itu kesana mau jadi misionari, kesana mau pelayanan saudara, baru 1 minggu. Kejadian terjadi, Ibu Ruth sudah pergi, kita ditinggal di sana. Tidak punya kenalan, tidak punya siapa-siapa. Saya butuh transfusi darah karena harus, itu kan pendarahan, HB-nya rendah, harus ditransfusi. Kita tidak punya kenalan saudara, tapi ada satu teman pelayanan yang punya pekerjaan di pelabuhan. Saudara tahu, ada satu kapal MV Hana, itu kapal misionari. Di dalamnya ada 50 orang Manado, saudara. Orang Indonesia. Yang paling heran, satu di antara mereka anak TSOA, angkatan 2002. Waktu saya jadi staf itu 2001, lupa saya. Namanya Markus. Dia dan teman-temannya yang donor darah buat saya, saudara. Tidak ada orang di pulau itu, Tuhan datangkan satu kapal saudara. Dengan 50 orang Indonesia di dalamnya dan satu di antara mereka itu kenal kami. Jadi mereka datang ke rumah sakit langsung donor darah. Saya operasi. Anak saya Gibi itu masih 2 tahun lebih saudara. Saya nggak bisa ikut pelayanan, Pak Victor tiap hari pergi dengan adiknya Pak Hengki, dengan Andre, rumah damai. Saya di rumah, saya ngapain? Ibu kasih saya video, itu belum ada YouTube kan. Hamba Tuhan ini ngomong tentang amazing grace. Dia ngomong suatu hari di surga, kamu akan berdiri. Stand in awe. Sekalipun tidak satu pun doamu dijawab Tuhan. Sekalipun tidak ada satu pun keinginanmu di dunia ini yang Tuhan kabulkan. Suatu hari di surga, kamu akan tetap berdiri dalam kekaguman. Betapa amazing grace. Aku ada di surga. Amin. Ke surga itu enggak gratis saudara. Jangan dikira ke surga gratis. Banyak orang salah ngerti anugerah. Oh aku hidup sembarangan enggak apa-apa. Jangan dikira anugerah itu gratis. Yesus bayar buat kita. Dia di kayu salib, ditelanjangi, dipukul, dia ditusuk. Saudara tahu Tuhan bayar buat kita. Dan dia tidak pernah operasi plastik untuk lukanya saudara. Kadang-kadang kita tutupi kesalahan kita tutupi dosa kita. Biarkan orang lihat masa lalu kita, biarkan. Itu adalah karya Roh Kudus. Kalau kita bertobat, itu anugerah Tuhan. Jangan hakimi orang. Mereka mungkin bertobat ya. Kita yang menghakimi, kita tidak lepas dari penghakiman. Saya lihat di Stephen Furtick itu dia ngomong, Tuhan Yesus tunjukkan ini lubang. Ini luka. Tidak di surgery saudara, tidak perlu di kosmetik surgery. Saudara scar, saudara ngalami luka di hidupmu. Biarkan orang tahu. Ada amazing grace dalam hidup kita. Jangan lupa dari mana kita diambil. Yang penting jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Grace, anugerah itu main entrance untuk ke surga saudara. Saudara akan datang ke surga nanti. Dengan pengucapan syukur, kalau aku ada di sini Tuhan, semua karena anugerah. Bukan karena kita bisa, bukan kita mampu, semua karena anugerah. Amin. Amin. Semua orang tidak ada yang tinggal dalam dosa, amin. Saya berdoa, anugerah tidak membuat kita akan bermain-main dengan dosa. Jangan oing, pakai jas, pakai baju pesta, tapi saudara berkubang di lumpur. Sehingga saudara tidak pernah sampai ke pesta itu. Bukan itu tujuan kita, amin. Anugerah membuat kita bekerja lebih keras, Paulus berkata. Paulus harus mengalami karam kapal, Paulus harus mengalami didera, dipukuli. Saya percaya Paulus itu bayar harga loh saudara. Dia aniaya orang Kristen, dia harus bayar harga, dia aniaya. Tidak ada kita sudah berbuat dosa terus kita tidak bayar harga. Biar bayar harga, yang penting bayar sama Tuhan, amin. Bayar di dunia, apapun itu. Biarkan, yang penting Tuhan tidak ninggal kita. Yang penting Tuhan tidak jauh dari kita. Mau digebuk, mau dipukul, mau diapakan, mau digosok Tuhan, dipermalukan, biar. Yang penting saya bertobat, saya dengan Tuhan balik lagi, tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Amin.